Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Yuni Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Cimahi. Hari ini akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Rudi Gajah 5, yaitu Ibu Tin Rostini SPD. Dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu berkaitan dengan tugas Ibu sebagai seorang kepala sekolah. Baik, silakan kita mulai ya Bu. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, seperti kita ketahui ya bahwa dalam suatu lembaga khususnya sekolah pasti kita akan menghadapi beberapa permasalahan ya. Tadi pertanyaan Bu Enda, apakah itu sebuah dilema etika atau rujukan moral ya? Mungkin yang pertama kita harus mengetahui dulu nih, karena dalam suatu permasalahan itu pasti mungkin ada yang benar gitu ya, ada yang benar dengan benar, atau misalnya ada yang salah dengan salah, atau bahkan benar dengan salah ya. Jadi ada pihak yang benar, ada pihak yang salah, seperti itu. Nah, mungkin untuk mengidentifikasinya, jika kasus tersebut atau permasalahan tersebut itu antara benar dengan benar, itu mungkin bisa termasuk ke dalam dilema etika ya, seperti itu. Kemudian kalau kasus tersebut terlibat antara sesuatu yang benar atau misalnya ini sesuatu yang salah, itu mungkin bisa saya kategorikan sebagai rujukan moral tadi ya, itu seperti itu. Baik Ibu, berdasarkan pada jawaban Ibu yang tadi, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang benar dengan benar Ibu, atau mungkin yang mengandung nilai kebajikan? Baik, jika suatu permasalahan itu kedua-duanya benar, mungkin seperti itu ya Bu Ena. Yang pertama mungkin saya harus tahu dulu nih latar belakang kasus ini seperti apa. Pasti kan pihak yang benar tadi dengan benar tadi, mungkin mereka punya alasan yang benar juga, seperti itu ya. Masing-masing punya alasan yang kuat kenapa mempunyai permasalahan tadi ya, permasalahannya kok bisa seperti itu. Jadi padahal ini benar dengan benar, seperti itu ya. Nah, mungkin saya harus tadi ya menganalisis dulu nih kebenarannya seperti apa. Karena saya yakin bahwa kedua belah pihak ini mereka merasa benar seperti itu ya. Nah, menganalisis, kemudian kita juga mencari mana sih yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih banyak maslahatnya, seperti itu. Karena kalau memang nilai kebajikannya muncul ya, pasti kita harus dan harus memilih gitu ya pasti yang saya pilih adalah yang lebih banyak manfaat atau maslahatnya, seperti itu. Baik Ibu, nah langkah-langkah apa atau prosedur apa sih yang Ibu ambil selama ini untuk melakukan pengambilan keputusan seperti yang pada masalah seperti yang dihadapikan? Kalau langkah-langkahnya mungkin seperti yang tadi saya utarakan, bahwa pertama kita harus cari dulu nih alasannya apa atau latar belakang permasalahannya apa. Kemudian nantinya kita melakukan pendekatan personal kepada yang ada yang kasus atau permasalahan tadi. Kita pendekatan personal dulu nih, kita cari dulu, misalnya kita tanyakan dulu nih empat mata ya, apa alasannya, misalnya melakukan hal tersebut, atau misalnya ya tadi ya, misalnya dasar permasalahannya seperti apa. Kemudian nanti saya memikirkan atau mengidentifikasi apa ya yang harus saya lakukan, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau misalnya permasalahannya harus dibicarakan dengan rekan, itu saya maka akan melakukan yang namanya suatu musyawarah ya, atau diskusi dengan rekan di sekolah, mungkin seperti itu. Kemudian nanti setelah musyawarahnya mungkin akan ditemukan keputusan yang terbaik ya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang menjadikan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika ini? Nah, kalau tantangannya mungkin yang tadi ya beda, bahwa ketika suatu permasalahan itu kedua-duanya benar gitu ya, mereka punya alasan yang benar, maka kita tidak mungkin kalau misalnya harus menentukan satu nih, harus menentukan suatu keputusan yang terbaik, mungkin aja ada pihak yang merasa tidak senang atau tidak puas ya, seperti itu. Jadi
Dan kita kan tidak bisa ya memuaskan semua orang, bahwa pasti semua orang punya pendapatnya masing-masing, dan mungkin kita juga harus itu memperhatikan bahwa semua orang punya hak ya, punya hak untuk berpendapat, punya hak untuk memberi masukan. Tapi ketika terjadi hal seperti tadi misalnya saya harus memutuskan, tadi Bu Endah, jadi kita nggak bisa menerima semua orang, tetapi kita juga harus menentukan manfaat yang paling banyak buat semua orang seperti itu. Nah, kemudian ketika Ibu menemukan sebuah masalah di dalam lingkungan Ibu dan sekolah terutama, bagaimana Ibu cara penyelesaiannya? Apakah langsung diselesaikan pada saat itu, atau juga Ibu harus melakukan langkah-langkah terlebih dahulu sampai kemudian Ibu bisa menentukan keputusan apa yang harus Ibu ambil? Kalau seperti itu mungkin kita lihat dulu urgensi permasalahannya ya. Apabila permasalahan itu harus diselesaikan saat itu juga, ya mungkin saya harus mengambil tindakan saat itu juga. Tetapi kalau misalnya permasalahannya memang harus saya pikirkan dulu, memang harus saya musyawarahkan dulu, ya mungkin saya harus musyawarahkan. Jadi memang lihat urgensi dari permasalahannya, atau misalnya kondisi permasalahannya seperti apa. Kalau memang harus saat itu, ya berarti harus saat itu. Kalau misalnya tidak, berarti saya harus harus mengambil keputusan dengan pihak lain, dengan rekan yang lain. Baik Ibu, terima kasih. Nah, kemudian selama perjalanan Ibu dalam sebagai seorang pimpinan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam memutuskan sebuah masalah ya Bu? Kalau seseorang atau faktor-faktor yang membantu, kita sering banyak ya Benda, tentunya khususnya di sekolah ini gitu. Apalagi saya kan baru ya, dimana saya belum memahami bagaimana kondisi sekolah ini, belum paham benar gitu ya. Nah, tetapi alhamdulillah gitu di sini itu ada guru-guru senior yang bisa saya minta pendapat, kemudian guru-guru rekan-rekan juga memang bisa diajak bekerja sama ketika ada permasalahan. Selain itu, apabila permasalahan itu memang harus saya diskusikan dengan pihak lain, misalnya ke kepala sekolah lain ya, kepala sekolah lain, rekan kepala sekolah saya, kemudian jika permasalahan memang tidak bisa saya selesaikan sendiri, biasanya saya konsultasi atau diskusi dengan pengawas seperti itu. Ibu, satu pertanyaan terakhir Ibu. Baik, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi kepada saya, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Pembelajaran yang paling besar saya ambil adalah bahwa kita tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi apalagi yang namanya sebuah lembaga itu harus apapun itu dibicarakan. Jadi pembelajarannya adalah bahwa kita harus selalu membicarakan apapun itu dengan rekan sejawat, melalui musyawarah, melalui kolaborasi. Itu seperti itu. Baik Ibu, terima kasih, waktunya banyak sekali ilmu yang saya peroleh selama bercakap dengan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi di kesempatan. Demikian hasil wawancara saya bersama Kepala Sekolah SD Negeri Luri Gajah 5 Kota Cimahi, Ibu Tin Rostini SPD. Terima kasih Ibu. Tadi kami membicarakan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktu membantu saya karena saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai seorang kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Bapak langsung saja pada pertanyaan Bapak. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga rujukan moral Pak? Baik, terima kasih terkait dengan pengambilan keputusan ya. Lalu pertanyaannya bagaimana mengidentifikasi. Nah, untuk mengidentifikasi sendiri, saya biasanya melakukan identifikasi terhadap latar belakang kasus itu sendiri. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Nah, dalam mengidentifikasi atau memilah mana kasus yang termasuk rujukan moral, mana kasus yang termasuk dilema etika, itu biasanya saya tidak sendiri juga, saya dibantu oleh rekan-rekan
untuk bisa memilah mana kasus yang dilema etika, mana kasus yang membujukan moral, sehingga ketika nanti mengambil keputusan untuk solusi kasus tersebut itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu. Seperti itu, Bu. Baik Bapak, karena di dalam pengambilan keputusan ya Pak ya, di sekolah Bapak terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti apa Bapak mengambil langkah-langkahnya Pak? Terima kasih. Bukan hal yang mudah, Bu, ya, ketika kita mengambil sebuah keputusan, terlebih di mana sebuah kasus atau permasalahan ini mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar, gitu. Nah, kita harus betul-betul mempertimbangkan dari berbagai sisi, berbagai aspek. Jadi jangan sampai ada salah satu yang dikorbankan karena memang ego kita atau nilai-nilai subjektif kita terhadap sebuah kasus atau permasalahan tersebut. Nah, langkah-langkahnya untuk bisa kita mengambil keputusan atau mengambil kebijakan tersebut, ya tadi kita kembalikan lagi bahwa selain saya sendiri, saya melakukan komunikasi juga dengan rekan-rekan, kemudian saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sehingga bisa diambil sebuah keputusan yang memang betul-betul bijak, gitu, Bu. Kemudian efektif dan efisien untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Baik Pak, baik, bagus sekali ya Pak ya. Nah, tapi kemudian selama perjalanan Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika, hal apa saja yang paling Bapak anggap efektif? Langkah-langkah yang paling dianggap efektif dalam mengambil keputusan? Baik, langkah yang paling saya anggap efektif itu adalah komunikasi dan kolaborasi itu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang kalau kita selesaikan sendiri, terkadang unsur ego, kemudian unsur subjektivitas terhadap penilaian kasus tersebut itu ada saja, gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa berkomunikasi atau mengkomunikasikan kasus tersebut dengan rekan-rekan guru, termasuk juga tidak jarang saya melibatkan orang tua atau kelas, Bu. Gitu. Jadi langkah-langkahnya tadi komunikasi, kemudian kolaborasi dengan guru maupun dengan orang tua peserta didik. Jadi ada keterkaitannya Pak ya, betul. Tidak bisa satu sisi saja. Ya. Nah mungkin ini juga kan akan menyebabkan tantangan yang beragam ya Pak. Betul. Kira-kira tantangan apa yang paling Bapak anggap sulit dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini Pak? Nah, baik. Tentu, Bu, ya, dalam kasus-kasus atau dalam permasalahan itu, ketika kita mencarikan solusi itu akan ada tantangan, gitu. Dan itu tidak mudah, terlebih dengan kasus yang memang dua-duanya mengandung nilai-nilai kebajikan dan dua-duanya sama-sama benar, gitu. Jadi perbedaan tipis antara satu sisi dengan sisi lain itu akan sangat mempengaruhi terhadap nanti keputusan yang kita ambil. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya itu ketika si A yang berselisih atau yang bermasalah, si A merasa benar, si B merasa benar, begitu. Nah, ketika kita putuskan dengan tadi kita berkomunikasi, kita berkolaborasi dengan orang tua maupun dengan rekan guru, tercetuslah sebuah keputusan. Nah, salah satu yang berselisih ini tidak terima karena memang dua-duanya merasa benar dan menurut penilaian kita pun benar dua-duanya, dan itu sangat-sangat tipis, gitu. Nah, tidak semua bisa menerima, gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan itu ketika keputusan sudah kita keluarkan dan ada salah satu pihak yang berselisih itu tidak terima atas keputusan yang kita keluarkan, seperti itu. Nah, mungkin inti dari yang Bapak katakan,
segala keputusan yang Bapak ambil mungkin akan ada beberapa pihak yang tidak merasa tidak puas lah, tidak bisa puas ya dibilang. Pak ya, Iya. pasti ada yang tidak Iya, puas. betul. Tapi Bapak sebagai pemimpin harus memutuskan. Dengan berbagai resiko ya. Betul Bapak, kemudian pada saat ada masalah ya Pak, Iya. yang harus segera Bapak putuskan, apakah dijadwalkan tertentu, memiliki jadwal tertentu, Baik. atau misalnya langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau juga ada prosedur yang seperti Bapak yang harus dilakukan. Baik, terima kasih. Setiap permasalahan sebisa mungkin saya tuh harus diselesaikan saat itu juga. Gitu. Tapi itu juga kita melihat kasus atau permasalahannya seperti apa. Kalau memang permasalahan tersebut hanya menyangkut intern seperti siswa atau guru atau tenaga kependidikan dan bisa diselesaikan saat itu juga, dan itu harus diselesaikan kalau oleh saya. Kemudian kalau misalnya ternyata berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan atau kasus tersebut ternyata membutuhkan atau melibatkan orang lain seperti orang tua dan lain sebagainya, nah sehingga tidak bisa diselesaikan saat itu, nah saya jadwalkan untuk penyelesaian kasus tersebut, tapi tidak terlalu lama, misalnya besoknya gitu, itu harus sudah selesai. Karena sebuah permasalahan ketika sudah berlarut-larut itu akan bertambah besar juga gitu. Nah, kemudian prosedur yang saya ambil mulai dari identifikasi kasus, latar belakang kenapa sih kasus ini bisa terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian nanti bagaimana penyelesaiannya. Nah, ini kembali tadi ke pertanyaan awal, untuk mengambil prosedur tersebut saya tidak sendiri, tapi saya dibantu oleh rekan-rekan juga. Berkaitan dengan yang barusan jawaban dari Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak, terutama di sekolah ya Pak, dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Baik, orang-orang atau seseorang yang membantu saya dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan atas sebuah permasalahan atau kasus, hampir saya itu melibatkan seluruh guru, hampir seluruh guru. Terkadang ada yang memang 1-2 guru saja yang dilibatkan, yang berhubungan langsung dengan kasus tersebut. Ada juga yang memang kita harus merapatkan seluruh guru dan tenaga kependidikan untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut. Jadi yang saya libatkan dari guru, tenaga kependidikan, dan satu lagi Korlas. Nah, ada permasalahan yang memang biasanya itu tidak kami ketahui gitu, tentang latar belakang si anak tersebut misalnya, atau bagaimana kehidupan kesehariannya. Nah, ini saya biasanya meminta bantuan kepada Korlas untuk mencarikan informasi bagaimana si anak ini kesehariannya di rumah, sehingga ketika nanti mengambil keputusan itu tidak kita menjudge anak tersebut salah gitu. Ternyata dari kesalahan yang anak buat ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, itu juga kan menjadi PR bagi kita gitu. Jadi bukan hanya 1-2 orang, tapi dalam sebuah permasalahan biasanya saya melibatkan lebih daripada 1 orang, seperti itu. Baik sekali Bapak, jadi intinya mungkin kolaborasi ya Pak ya? Iya, kolaborasi. Tentang kerjasama yang solid. Betul, ya, Pak. iya. Baik Bapak, ada satu pertanyaan terakhir Bapak. Baik. Ya, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan kepada saya tadi berkenaan dengan tugas Bapak sebagai seorang pimpinan, nah pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Baik, terima kasih. Tentunya dalam setiap permasalahan termasuk dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi itu ada hikmah yang bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita petik. Nah, dari setiap rentetan kasus atau permasalahan itu banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi organisasi, bagi sekolah. Untuk diri saya pribadi itu lebih cenderung kepada pendewasaan. Jadi pendewasaan, di mana pendewasaan atau proses pendewasaan ini kami tidak temukan di kampus dalam sebuah mata kuliah, tapi bagaimana pendewasaan ini bisa terbentuk dari setiap permasalahan-permasalahan yang timbul secara real di lapangan.
Nah, jadi dengan munculnya kasus-kasus, kemudian permasalahan-permasalahan, di sana saya dituntut untuk selalu berpikir, kemudian juga intinya harus bijaksana, Bu ya. Jadi menyelesaikan kasus itu dilihat dari berbagai sisi, jangan sampai unsur subjektivitas, ego dan lain sebagainya itu masuk atau mempengaruhi terhadap pengambilan sebuah keputusan. Nah, kemudian selain itu juga untuk organisasi pun sama, untuk sekolah di mana guru-guru dituntut untuk bisa dewasa, karena dikatakan dewasa itu bukan secara umur, Bu ya, tapi bagaimana saya termasuk rekan-rekan itu yang pertama bisa membedakan mana benar mana salah, yang kedua bisa meluruskan ketika yang salah itu bisa dikembalikan lagi ke jalan yang benar atau jalur yang benar, atau memperbaiki anak yang memang tadinya keluar dari track sekarang dikembalikan lagi ke track. Nah, itu kemudian selain itu juga disiplin, Bu ya, dalam penyelesaian kasus itu kita harus disiplin. Ketika kita sudah program kan ini harus selesai gitu, jangan sampai berlarut-larut. Nah, ini harus betul-betul selesai. Nah, mungkin pembelajaran yang bisa saya ambil setidaknya itu, yang pertama pendewasaan, yang keduanya faktor disiplin untuk diri saya dan juga untuk organisasi di sekolah. Itu mungkin, Bu, yang saya dapat. Baik, Pak. Pikir kita memang sebagai manusia akan terus belajar ya, Pak. Betul. Belajar di sekolah, kemudian kita akan belajar di kehidupan sehari-hari. Betul, ya. Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Banyak sekali ilmu dan pengarahan dari Bapak yang bisa saya jadikan referensi ke depannya, Bapak. Mudah-mudahan yang baiknya bisa bermanfaat, yang kurang baiknya ditinggalkan dan dipelajari lagi, dan bisa nanti Ibu tambahkan dengan ilmu-ilmu yang didapatkan di pendidikan calon guru penggerak ini. Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya Sama-sama. ucapkan sehat selalu, Bapak. Amin, Assalamualaikum sukses selalu ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.